Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Spy X Family. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-7 pada musim ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi masih dalam arc pembajakan bis sekolah Akademi Hayden. Pada episode ke-7 nantinya, kita bakal melihat bagaimana Anya akan dijadikan sandera oleh para penjahat yang menamai mereka sendiri sebagai kelompok dari Red Circus. Ya, dengan kejadian tersebut, pihak Hayden akhirnya mengetahui kalau bis sekolah mereka sedang dibajak dan mobil pengawal Mr. Green telah ditembak jatuh. Sedangkan di dalam bis sendiri, Anya mengalami pusing karena harus mendengar begitu banyak pikiran teman kelasnya yang sedang panik. Sementara itu, Bill mencoba untuk berbicara dan berkata kalau bantuan akan segera datang. Dan mendengar hal tersebut, pemimpin dari pembajak itu melepaskan tembakan ke arah Bill dan membuat Bill ketakutan. Ya, tembakan peringatan itu ditembakkan ke arah jendela bis. Di sini, si pembajak mengatakan kalau ia kenal dengan semua anak-anak dari orang-orang penting yang ada di dalam bis. Maka itu menjadikan mereka sandera adalah hal yang sangat berharga. Pembajak juga mengatakan kalau semua anak harus berdoa agar orang tua mereka berhasil melobi pemerintah dan menyetujui negosiasi mereka dengan barang tukar nyawa dari anak-anak dari Akademi Hayden itu sendiri, yang dianggap elit dari para elit yang ada. Nah, di markas organisasi WISE, kabar pembajakan itu langsung diketahui, di mana awalnya Komandan Sylvia tidak peduli dengan konflik lokal yang melibatkan kepolisian Ostania. Namun saat laporan itu memuat kalau Anya dan Damian ada di dalam bis yang sedang dibajak tersebut, pihak WISE pun akhirnya bergerak dan mengumpulkan informasi dari para pembajak tersebut. Meskipun Komandan Sylvia tidak ingin melibatkan Lloyd yang sedang dalam misi lain. Nah, kembali lagi ke dalam bis, di mana Anya mencoba untuk mencari solusi dan berinisiatif untuk pergi ke toilet. Ya, Anya mencoba untuk bersikap sebagai anak yang polos dan berniat untuk mengelabui pihak penjahat. Di mana Anya tanpa sadar mendengar percakapan para penjahat tersebut kalau mereka sedang menuju sebuah taman di pusat Ostania. Lalu membuat catatan kecil agar segera ditemukan oleh seseorang. Dan orang itu bisa membantu mereka. Di mana Anya lalu meminta Becky untuk menulis ulang pesannya karena tulisannya si Anya itu tidak bisa terbaca gitu. Lalu melemparkan kotak makanan siangnya yang terselipkan pesan kecil tersebut agar bisa ditemukan oleh orang lain. Ya, pesan yang bertulis kalau mereka sedang disandra dan sedang menuju sebuah taman dengan nama Piper Place. Nah, awalnya rencana itu cukup beresiko jika ketahuan. Jadi Damian mencoba untuk membuat pengalian. Namun siapa sangka Damian yang menjual nama ayahnya sendiri masih belum menarik perhatian oleh para penjahat tersebut. Malah rencana Anya dan Becky ketahuan, di mana akibat dari hal itu Anya diseret ke depan dan langsung dipasangkan bom di bagian lehernya. Ya, awalnya semua orang panik, namun saat Anya mencoba untuk membaca pikiran dari para penjahat tersebut, Anya tahu kalau bom yang dipasangkan di lehernya itu hanyalah bom palsu. Di mana hal itu membuat Anya bisa tenang untuk sementara. Bahkan mental Anya menjadi pembicaraan karena masih bisa tenang di saat genting seperti ini. Tuh, di tempat lain, tepatnya itu di markas besar kepolisian Ostania, Yuri mendengar kabar pembajakan bis Akademi Hayden, di mana awalnya Yuri tidak terlalu peduli ya, dan malah sedikit senang saat Lloyd kehilangan anaknya nanti. Namun saat Yuri berpikir kalau kakaknya akan ikutan sedih jika anak dari Lloyd meninggal, Yuri pun lantas menemui komandannya dan langsung meminta untuk menangani kasus pembajakan tersebut. Namun ya, komandannya itu menolak gitu. Ya, meskipun begitu, Yuri tetap akan melakukan penyelidikannya sendiri dan mencoba untuk menyelesaikan kasus ini agar bisa menyelamatkan anaknya dari si Lloyd dan tidak membuat Yuri itu bersedih lagi. Nah, kembali ke dalam bis, di mana sikap santai Anya membuat murid lain itu khawatir gitu. Dan untuk mencegah Anya melakukan hal-hal bodoh dengan bom yang ada di lehernya, Damian maju dan memohon untuk dia saja yang memakai bom tersebut. Ya, awalnya Damian menganggap tindakan konyol dari Anya adalah untuk supaya teman-temannya yang lain itu tidak panik gitu. Makanya Damian ingin melakukan hal yang sama untuk bisa berbagi beban dengan si Anya. Dan langsung aja pembajak itu mengabulkan keinginan dari si Damian. Dan bukannya bertukar posisi sama si Anya, malah kini Damian dan Anya memakai dua bom di leher mereka. Ya, awalnya Anya menganggap itu keren karena dia dan Damian memakai kalung bom kembaran. Namun saat melihat wajah Damian yang menyedihkan, Anya mencoba untuk memegang tangannya si Damian dan berkata, semua akan baik-baik saja. Ya, di sini Damian yang awalnya ketakutan merasa bersalah dan ingin menangis dan mengompol di waktu yang bersamaan.
akhirnya berhasil ya dibuat Anya tuh tenang lah dengan ucapan lembutnya gitu. Dan hal itu sekali lagi membuat Damian jadi salting gitu kan dengan tingkah lakunya dari si Anya itu. Nah, setelah ketegangan yang cukup lama, kini usaha mereka tuh berhasil ya. Pihak kepolisian Ostania berhasil mengepung bis yang dibajak tersebut dan bersiap untuk bernegosiasi, di mana pada saat itu bis mengalami oleng akibat rancau darat yang dipasang oleh pihak kepolisian. Dan dari kejauhan terlihat pasukan anti teror dari kepolisian Ostania sudah mengepung lokasi kejadian dan membuat bis itu tidak bisa lari lagi. Ya, melihat itu, anak-anak di dalam bis merasa senang, namun pihak pembajak langsung menembakkan tembakan peringatan dan meminta anak-anak itu menutup jendela dengan kain hitam agar tidak bisa diketahui posisinya dari luar. Di mana pemimpin mereka lantas membawa Damian keluar dan memberikan peringatan untuk pihak kepolisian agar tidak menyerang secara gegabah dan berkata, permintaan kami ada dua. Pertama, bebaskan 17 orang rekan kami yang ditahan oleh pihak kepolisian Ostania. Kemudian terbangkan mereka semua ke daerah Nordik, di mana setiap satu orang anggota Red Circus dibebaskan, maka kami akan melepaskan 5 siswa di dalam bis. Sediakan kami pesawat dan lapangan terbang juga. Dan setelah itu, Damian dibawa masuk kembali ke dalam bis, sampai kedua permintaan itu berhasil dilakukan. Dimana semua hal di atas itu bisa kembali lagi ya kita lihat pada adaptasi untuk episode ke-7 pada animenya Spy X Family untuk musim ketiganya yang bakal kembali hadir nanti pada tanggal 15 November 2025, itu hari Sabtu malam minggu gitu. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beestation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium lah gitu. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan yes, sampai jumpa di pembahasan anime yang lainnya. Jenny.